Nah gua hancur hati gua Saat karena gua berpikir di tahun 2026 gua akan menyaksikan timnas Belanda itu timnas kesukaan gua di luar Indonesia dan tim nasional Indonesia yang adalah darah daging dan juga darah kita sendiri. Sehingga gua sering menyangka di tahun 2026 di Amerika ini gua akan menyaksikan dua tim kesayangan gua main di Piala Dunia. Ini boleh di Clipper ya. dikutip. Ya. Sebenarnya apa yang gua lakukan ini menaikkan value dari yang namanya profesi sportcaster dan komentator. Halo, selamat datang di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola. Karena di sini nih tempatnya kita ngobrol-ngobrol tentang sepak bola, cerita-cerita menarik tentang sepak bola yang disajikan dari pinggir lapangan. Tuh lihat, ada yang bertanding ya kan? Karena ngobrol bola emang paling nikmat sambil minum Coca-Cola. Jadi hari ini gue akan mulai dengan mengundang siapakah yang akan menjadi bintang tamu kita sekarang. Karena kemarin-kemarin kan udah seru-seru banget. Dan yang kali ini adalah orang yang sangat ikonik di industri sepak bola. Komentar-komentar beliau saat menjadi komentator timnas sepak bola Indonesia. Setelah itu menjadi trendsetter. Habis itu banyak komentator-komentator lain yang mengikuti gayanya. Tapi beliau tetap tidak tergantikan. Kita akan langsung undang, ini dia, Valentino Jebret Simanjuntak. Masuk ya ngomongannya ya. Masuk kan? Jelas langsung kan? bikin GR aja lu. Bang Valen, Apa kabar? apa kabar? Silakan duduk. Siap. Sambil duduk tadi gue udah membukanya dengan minum Coca-Cola. Oh iya. Karena lo udah hadir di sini, lo mau minum Coca-Cola yang mana? Gue yang original kaleng aja. Original kaleng, gue ambilin dulu. Thank you lo Yas. Oh iya dong. Idi. Aman. Ini udah disiapkan. Kita buka dulu Bang, minum dulu bareng. Biar lebih cair kita ngobrolnya. Ya iya dong. Yoi. Sama Dias gitu. Sehat Bang? Alhamdulillah. Puji Tuhan, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, senang Ya. selalu. Dan baru ketemu kemarin kita di momen untuk World Cup Trophy Tour 2026 bersama Coca-Cola juga. Bener. Itu momen yang memang gue udah bilang kan, gue udah berapa kali nonton Piala Dunia. Iya, Tapi nggak pernah bisa untuk dari dekat ngelihat Piala Dunianya langsung. itu dia. Nah di situ gue bisa lihat langsung 3 kali lagi. Iya, soalnya gue sama 3 rombongan. 3 rombongan yang berbeda ya. Yang beda. Yang pertama saat press conference. Press conference habis press Ya. conference kan. Heeh. Kan di situ kan ada petinggi-petinggi. Iya. Yang kedua sama teman-teman undangan. Oke, Ada ikut. lu, Iya. ada Greg, Iya. ada Irfan. Heeh. Yang ketiga, gua masih belum puas. Terus Yang ketiga gua tadinya maunya sama Nasar. terus masuk sendiri. Akhirnya sendiri. Nasar hampir lihat tuh ya. Nasar udah pakai kostum Coca-Cola. Jadi dia nggak bisa Niat. niat ya. Iya. Dari ketiga kali kesempatan kemarin mana Ya. yang paling berkesan dan kenapa? Yang paling berkesan itu adalah yang pertama ya tentu saja. Bareng Karena sama- kan pada saat yang pertama itu kan bukan karena tentang petinggi-petingginya. Tapi Tapi- memang kita menjadi first hand. Untuk bisa melihat sebelum yang lainnya pada bisa ngelihat. Dan kita udah bisa ngelihat duluan, udah foto duluan, udah ngobrol duluan. Dan udah bicara langsung hati ke hati sama Piala Dunianya. Itu. Walaupun pakai batin. Jules Rimet kan namanya. Aku bacanya gimana tuh? ya? Julius Rime. Oh iya itu ya? Iya kayaknya. Wah, Gitu. nggak so tau lu. Iya bener Julius Rime. Ya pokoknya itu. Iya. Jadi itu menurut gue berkesan banget ya. Iya. Karena ya gue ada sering bilang juga kalau ini kan momentum 4 tahunan. Dimana setiap 4 tahunan itu kita berarti nambah umur 4 tahun. Betul, ya kan? betul, Kalau betul, anak tadinya kelas 2 tiba-tiba udah kelas 6. Anak udah kelas 1 SMP tiba-tiba udah 1 SMA buat SMA. Piala Dunia berikutnya. Iya. Ujuk-ujuk udah kuliah. Iya. Sehingga kalau gua runut-runut dari gua kecil sampai dengan sekarang tuh kayak selalu ada memorinya. Setiap 4 tahun tuh gua lagi di kelas apa, gua lagi di fase apa, kehidupan gua seperti apa. Itu patokannya 4 tahunnya Piala Dunia. Tapi di tahun inilah sebenarnya yang paling hampir ya untuk timnas Indonesia sepengalaman Bang Valen. Hah? Ya kan sepengalaman lo. Nggak bisa nanya-nanya yang lain dulu gitu. Ya kan dari ngelihat piala. Heeh. Kan Ya kenapa langsung ke tim nasional Indonesia? Ya kan Piala Dunia, tentang Piala Dunianya dulu kita runutin ya.
Kan dari ngelihat Piala Dunia, Ya, Kita gue boleh nggak jawab kan? boleh. Boleh kan? Ya kan momen Lu yang penting nanya. Nah, benar. Gue boleh jawab apa enggak kan? Kan momen kemarin tuh yang paling hampir. Nah, Hampir apa? hampir masuk Piala Dunia. Oh Nah, ya. akhirnya pialanya datang kemarin. Pialanya datang. Dibawa sama Coca-Cola. Oh iya, makasih banget tuh. Iya, makanya. nah kita tarik mundur dulu deh. Tarik mundur. Tarik mundur dulu. Jadi perjalanan Piala Dunianya nih. Perja- Sebelumnya dia ke Malaysia. Tarik mundur apa ya? Tarik mundur bukan itu. Apa? Lu dulu. Gua. Iya. Oh ya kalau gua nggak apa-apa. Yang itu ntar kita Iya. tanya. Tapi lu nih Bang. Kenapa gua? Saat menjadi orang yang sangat ikonik Ya. untuk industri sepak bola Indonesia. Apa tuh? Ya industri komentator sepak bola Indonesia berubah saat lo memberikan gaya yang khas. Dengan jebretnya itu. Oh. Itu lo set, emang udah by design atau gimana? Sebenarnya kan kalau kita bicara profesi kita ya, baik itu secara pandit ataupun juga commentator, live play by play atau sebagai host atau bisa juga field reporter, Ya. itu kan semuanya ada arahan dari tim produksinya. Nah, waktu mulai sebagai presenter atau komentator gue gayanya udah gaya yang televisi biasa. Karena untuk gaya yang heboh tuh kan di zaman radio dulu. Karena kan orang pakai theater of mind kan, Iya, bagaimana orang bisa mengartikulasikan seperti yang dilihat untuk didengar sama orang gitu loh. Tapi waktu itu 2013 itu zaman Evan Dimas dan kawan-kawan di U19, gue diminta untuk bisa membuat acara itu lebih karena dulu sosmed belum seperti sekarang. Belum. Jadi gue minta kalau bahasa sekarang dulu lebih engage Ya. sama orang yang nonton. Karena kan siapa sih yang mau nonton U19 gitu loh dulu. Akhirnya gue diminta waktu itu sama tim produksi itu adalah casting dulu. Oke. Boleh nggak lo kirimin ke kita, lo datang ke kita untuk ngedengerin lo jadi komentator gitu. Casting tuh ya. Iya. Terus gue bilang, kan gue udah 6-7 tahun, kan lo bisa lihat. Ya udah gini aja deh, kalau lo nggak mau datang, lo kirim aja contoh suara. Tapi harus kayak komentator Tarkam. Oh gitu arahan awalnya. Iya, di situ gua ada keberatan juga. Iya. Karena tadi gua bilang kan era sekarang udah bukan lagi yang seperti itu. Iya. Udah deh, lu kan disuruh datang nggak mau. Iya. Suruh ini nawar. Iya. Take it or leave it. Oh gitu. Nah, itu adalah jembatan gua waktu itu menuju ke TV nasional. Karena sebelumnya kan gua ada di TV kabel, Ya. ke TV nasional tapi juga bukan timnas. Inilah kesempatan gua. Akhirnya gue iakan. Jadi gue akhirnya kirim suara. Waktu itu gue nonton dari platform. Ya. Gue cerita aja jadi komentatornya. Gue kirim suaranya doang. Terus dibilang tolong temuin juga jargon gitu awalnya. Terus ketemu jebretnya. Ketemu jebret tuh itu adalah kata keempat yang gue coba. Yang pertama ini menarik nih, bisa dipotong nih. Apa aja kata-kata sebelum jebret yang lo temukan? Gue sampai lupa ya. Waktu itu pokoknya ada jedar. Kan, tapi udah punya Jessica Iskandar. Ya, tengah dulu jedar belum sehits itu. belum hits. Sekarang itu 2013. Iya. Gitu loh. Terus abis itu gua lupa lah, ada beberapa kata nggak naik-naik gitu. Nah, tiba-tiba pas ada kata yang gue siapin juga jebret. Jebret akhirnya. Jebret itu adalah momen ketika kita nendang kenceng waktu gua main di Jagakarsa di Srengseng Sawah. No, kalau bocah-bocah Betawi no, kalau ngomong lu jebretin aja tuh kipernya tuh, lu jebretin aja tuh. Dari situ sebenarnya ya. Waktu Indonesia lawan apa gue juga jadi lupa tuh ya, Vietnam apa Malaysia gitu. Pokoknya waktu itu kita akhirnya ketinggalan 1-0, disamain 1-1, begitu disamain 1-1 gue ngomong jebret. Iya. Waktu itu yang rame tuh platformnya yang inisialnya T tuh. Iya, betul. Nah, itu rame langsung. Di situ langsung rame, kontroversial. Ya. Terus gue disuruh juga untuk coba lu kulik itu anak-anak itu asalnya dari mana aja, Tuh. anak kampung mana, orang tuanya siapa, Istilah-istilah dari istilahnya, operannya. terus kemudian juga belum istilah operan belum. Belum tuh ya? Ini masih album pertama. Album pertama tuh masih jargon. Nah, terus kemudian juga gue diminta seperti suasana perang. Oke. Bagaimana tuh kalau suasana perang? Karena ini kan Indonesia lawan negara lain. Disitulah gue mencari, mengulik, meriset kutipan. Oh. Berikan aku 1000 orang tua, berikan aku 10 pemuda, Iya. bermimpilah setinggi langit. Pokoknya kata-kata kutipan gue ambil dari pahlawan. Bung Karno, Jenderal Sudirman, R.A. Kartini, gue padukan dengan lagu-lagu kebangsaan. Oh, gitu. Maju tak gentar, membela yang benar, maju serentak gitu. Terus gue padukan lagi dengan Tutwuri Handayani, Iya. Ingarso Sutulolo, Ing Madio Mangunkarso. Pokoknya gue bangun itu menjadi satu medan pertempuran di mana gue seakan-akan jadi penyemangat yang lagi bertempur. Betul. Kalau orang sekarang yang di Sumatera Selatan apa tuh main apa tuh? Ya, yang ini Nah, ada kan ada ininya. pacu jalur. Pacu jalur kan ada Ya. yang teriak-teriaknya juga tuh. Nah, gue memposisikan diri gue seperti itu, tapi juga mewakili
emosional orang yang nonton. Yang nonton di rumah. Makanya gue ajak berdoa, gue selalu kasih harapan, gue tidak mau kasih sedetik pun harapan untuk tim lawan. Iya, betul. Kalau tim lawan lagi nyerang, gue bilang pertahanan kita yang lagi diserang, Iya. bukan lawan yang lagi menyerang. Itu semua hasil dari persiapan. Disiapin Karena ya. karena pada dasarnya gue sudah dalam industri yang seperti Coki Sitohang. Bener, pada saat itu Waktu ya, itu. lagi corporate Waktu itu terus. gue tuh sebagai cadangannya Coki kalau jadwalnya penuh atau kalau harganya nggak masuk. Baru jatuhnya ke Baru jatuhnya ke gue. Karena dulu almarhum Tony itu manajernya selalu kontak gue. Iya. Tapi ketika akhirnya gue berubah, ada ketidaknyamanan di situ, tapi ada hiruk pikuk, Yes. ada keramaian, ada yang namanya komentar-komentar. Akhirnya gue berpikir setelah 6-7 tahun, Ya. baru kali ini juga nih profesi gue as a sportcaster, bagian dari sportcaster ini diomongin orang. Segitunya lagi diomongin. Ya udahlah, mendingan gue terusin aja. Hmm. Baru dari situ ada album kedua, Yaitu? Jebretpedia. Ah. Bahasa-bahasa gue rubah. 378. Ya, Egy Kelok 9. Itu album ketiga. Belum lagi tuh ya? Belum, karena gue bedakan antara timnas sama Oh. liga. Oh iya benar. Gitu. Jadi Egy tuh udah generasi yang setelah Evan Dimas. Oh iya ya kan Egy dia tuh di sama bawahnya, Witan. Pak. Itu Iya, sama viralnya Witan. Kelok 9, Kelok 42 sama Witan Baby Shark. Iya, Baby Shark. Dimana sampai hari ini Witan tetap dipanggil Baby, Baby Shark. Shark. Album keempat adalah angkatannya Hernando Ari. Oke. Dia U18 atau 16-nya Coach Fahri, Heeh. jadi juara. Heeh. Itu Siapa Kita? Siapa kita? Indonesia. Indonesia. Itu adalah album keempat bareng sama Jojo jadi juara Asian Games. Oh, Karena akhirnya gue bawain iya. Jojo dan teman-teman di Asian Games. Dari bola ke badminton juga Iya, kan. album kelima adalah ketika Apriani sama Gracia Polii jadi juara Olimpiade Olimpiade. ganda putri pertama kali. Jadi gue nggak pengen waktu itu kan ada yang namanya teman-teman viral sebentar, Betul. terus hilang. Iya. Gue pengen coba pertahankan produktivitas itu dengan kreativitas yang terus gitu loh. Berarti lo hampir ada di setiap momen-momen penting timnas Indonesia. Mau itu sepak bola, Ya. kategori usia, Ya. atau timnas kategori yang ya udah level senior, ataupun juga dari cabang olahraga lain ya. Puji Tuhannya begitu. Berarti lo emang secinta itu sebenarnya sama industri olahraga ya? Gue Bang Valen? secinta itu sama olahraga Indonesia. Sama Indonesia juga. Iya, karena pada saat bulu tangkis juga gue dapat pertentangan yang begitu hebat. Iya, karena bulu tangkis kan terkenal dengan Ketenangan, ketenangan. dan juga dengan Elegan. dengan Oma Jill. Jill Iya. itu kan sangat-sangat artikulatif. Iya. Kemudian juga sangat elegan gitu. Sementara gue datang dengan rata kau. Di Gitu smash. loh. Pahit. Nah, itu album sendiri juga. Beda lagi ya? Tapi gue harus cari lagi gitu. Jadi gue ngulik. Gila, berarti Gua ngulik. berarti kebayang segitu cintanya lo dengan industri timnas Iya. Indonesia lah dan lain-lain. Berarti kebayang segitu kecewanya saat timnas ini nggak lolos. Jadi gini, waktu itu tega itu kan di sepak bola. Begitu di bulu tangkis gue bilang itu sungguh Afgan. Iya, sadis. Sadis. Iya, betul. Jadi gue coba kulik, Iya. gue coba cari. Jadi kenapa? Karena yang dicerna supaya engage tadi dengan Betul. karakteristik profilnya penonton Indonesia. Iya. Yang terakhir tuh di liga itu akhirnya kita bisa mepet. Dulu ada yang namanya sinetron yang nggak bisa kalah sama siapa-siapa tuh. Cinta Fitri? Bukan, itu sebelumnya Arya Saloka sama Amanda. Oh iya, Amanda Manopo sama Arya Saloka tuh. Apa Ya, tuh? itulah Pokoknya judulnya lah. itulah, gokil banget lah. Rame lah. Akhirnya bisa mepet melalui gaya kita seperti itu walaupun dibarengi dengan gerakan mute massal. Oh ada. Ada gerakan itu. Gue bilang nggak apa-apa lu mute, tapi lu tetap tonton aja matchnya. Yang penting kan share ratingnya dukung. tetap Iya. tetap naik. Iya benar. Gitu. Oh berarti lo udah terbiasa juga akhirnya menerima saat 6-7 tahun berkarir di industrinya masuk jembatan ke TV nasional, hiruk pikuk itu terjadi, lo biasa dengan pro dan kontra. Gue terbiasa dengan pro dan Iya. kontra as long as tim itu masih mensupport, Iya. kemudian tahu tujuannya itu apa, dan kalau orang hire gue sebagai talent, Iya. gue akan selalu mempertanggungjawabkan gitu sampai dengan KPI-nya. Mau kemana nih? Gitu loh. Ayo kita kejar Kalau bareng-bareng. TV misalnya share rating, Heeh. berarti share ratingnya aman nggak? Ya. Kurang nggak? Kalau emang kurang berarti kita cek minute by minute-nya di mana nih orang tinggi, di mana nih orang kurang, kita mainin di mana nih gitu. Gitu. Jadi sebenarnya bukan accidentally gitu Yes. loh, tapi lebih kepada preparations dan evaluasi. Nah, yang pengen dicapai di sini tuh netizen pada meminta untuk lu juga ngebahas Piala Dunia. Apa nih? Nggak balik lagi ke situ? Ya nggak apa-apa juga. Balik lagi. Ya, karena Ya Piala Dunia. hampirnya terus kayak lu pasti punya rasa
kecewanya dengan tidak lolos ya kan? Ya pasti sebagai fans lah, gue juga sebagai fans timnas Indonesia ngerasa ini peak moment Masa kita gitu kan? Masa iya? Iya. Seberapa kecewa Bang saat nggak lolos sebagai fans? Sebelum ke sana ya, Sebelum ke sana, gua runut ya. coba. Gua runut dulu yang seperti gua bilang kita merunutnya dari 4 tahunan. 4 tahunan. Gue tahun 1982 lahir. Oke. Itu nama gue Valentino karena bapak gue bilang orang Italia namanya Valentino. Padahal di tanggal gue lahir adalah tanggal final antara Italia lawan Spanyol. Oh, Gue iya. lupa Spanyol apa siapa tapi pokoknya Italia lagi main di final. Main final. Dan sebagai top skornya itu adalah seorang bukan Valentino Rossi. Karena dia balap motor. Karena balap motor. Iya. Yang paling terkenal dulu adalah kok gue jadi lupa sih strikernya, pokoknya itu zaman Dinozov lah. Nah strikernya tuh bukan itu. Tapi gue 82 lahir itu di zaman Piala Dunia lagi final. Oke. Italia juara. Ya. Oke? Ya. Itu 0 tuh usia gua. Ya. Tahun 86, 86. Maradona Tangan gol tangan Tuhan. Tuhan. Gua belum ngikutin bola. Masih 4 Karena tahun. 4 tahun gua belum ngerti apa-apa. Ya. Tahun 90, disitulah Andre Goicoechea Ya. dari Argentina Ya. menjadi kiper cadangan, kemudian bisa masuk, dan disitulah Maradona juga masih main. Lalu kemudian juga disitulah Italia menjadi tuan rumah. Yes. Tapi kemudian pertandingan lawan Jerman seru dan lain sebagainya. Dan di situ gua mulai nonton bola. Mulai nonton bola. Tahun 94 adalah Piala Dunia di Amerika. Oh bener ya. Sama seperti sekarang. Iya, mau Amerika Di 2026 Amerika. nih. Nontonnya itu berarti jamnya juga Pagi. kurang lebih mirip seperti sekarang. Iya. Kalah lagi, karena tim jagoan gue bukan Italia, tim jagoan gue Belanda. Oh iya. 90 juga ada drama waktu itu di Belanda lawan Jerman, waktu itu Rijkaard dan Voller. Ya. 94 itu Belanda kalah sama Brazil. Dan Bebeto itu mencetak gol dan merayakannya untuk menimang-nimang anaknya. Anaknya. Anaknya sekarang kayak udah kuliah tuh, atau udah punya anak lain, gue kagak ngerti ya. Tapi itu tahun 94. Itu 94 ya? Tahun 94. Brazil yang Bebeto bukan 98 ya, Bang? 94. 94, 98 adalah kejadian Perancis di mana secara kontroversial Ronaldo di babak final katanya sakit. Oh bener. Makanya kemudian akhirnya Yuri Djorkaeff, ada juga Dugarry, ada juga Zidane dan kawan-kawan, Vincente Lizarazu, Didier Deschamps, Emmanuel Petit menjadi juara. Untuk pertama kalinya. Pertama kali tahun Ya, 98. ya. Tahun 2002 melangkah lagi dia ke 2002 itu Korea. Jepang. Jepang. Gue udah kuliah. Oh. Gue udah kuliah. Di situ menonton pulang kuliah bisa nonton karena jamnya nggak terlalu Ya, jauh, sore. jauh berbeda. Disitulah Ang Jung-an menghancurkan hati harapan dari masyarakat Italia sampai dia pulang kepada klubnya di Italia diusir. Perugia tuh ya. Diusir. Diusir, Dan ya. Gus Hiddink Ha-ha. bukan yang lain sebagai pelatih dari Belanda, itulah yang membawa tim Korea sampai ke babak Perempat final. perempat final apa semifinal ya? Perempat itu ya. Kan per 8 tuh kalahnya. Ya, pokoknya semifinal ya. Semifinal. Semifinal. Semifinal ya. Semifinal. Itu tahun berapa? 2002. 2002. 2006? Melaju lagi tahun 2006. Iya. Akhirnya seorang Cannavaro mengangkat Piala Dunia kan? Yes. Kalau gua nggak salah. Pemain terbaik lagi. Bener Ballon nggak d'Or. itu? Bener 2006. 2006. Itali. Italia kan? Iya, Itali. 2006 itu di Iya. mana? Di Itali itu 2006 di Jerman. Masa? Jerman lawan Itali semifinal. Kalah. Ya, gol pokoknya itu Balotelli. berarti prosesnya di situ. Iya. 2006 gua udah Iya. mulai kerja. Belum jadi Belum komentator. jadi komentator belum. 2010. Iya. 2010 gua udah jadi komentator di kabel TV. 2010. Sampai lupa gua 2010 malah siapa juaranya. 2010 habis Habis Italia. Jerman. Jerman. Spanyol kan 2000. Lagi merajalela. 2008 juara Eropa. Iya, 2010. 2010 juara. Hancurin Italia. Betul. 4-1 atau Iya, berapa iya, gitu. iya. 2014 Yes. udah lumayan terkenal gua. Dan udah nonton langsung Piala Dunia. Belum. 2014. 2014 itu baru viral 2013. Oh. Evan Dimas dan kawan-kawan itu viral 2013. Ya. 2014 itu Jerman ya. Jerman. Yang menit terakhir Iya. ngalahin Messi. Kali Messi si siapa namanya itu? Aduh, Götze. Götze. Mario Götze. 2014 udah kerja, udah jadi komentator. Yes. 2018 Rusia. setelah gua berangkat ke Piala Eropa 2016, Ya. 2018 gua udah ke Rusia. Disitulah gua nonton Piala Dunia pertama kali, bucket list gua masuk. Dari tahun 82 loh 82 nih. lahir. Iya. Iya kan? Iya. Rusia Rusia luar biasa. Sampai akhirnya di sana itu belum Argentina kan? Belum. Waktu itu yang juara 2018 2018 Prancis lagi. Prancis lagi, Iya. perempat final lawan Argentina. Iya. Itu Mbappe. Iya. Udah lahir di situ. Yes. 2022 Heeh. Qatar. Kemarin ke sana lagi. Berangkat ke sana lagi, Berangkat bahkan lagi. gue bolak-balik. Ngeri. Nah, dari 2018 yang gue incer apa kalau nonton Piala Dunia? Apa? Kalau lu di sana beli minuman Coca-Cola,
lu dapet yang namanya gelas Coca-Cola. Iya. Dan itu ada inisial pertandingannya. Bener, kodenya. Kodenya. Jadi spesial tuh. Jadi orang abis nonton bola, dia buang-buangin tuh. Gua kumpulin buat oleh-oleh. Jadi di rumah lo banyak gelas Coca-Cola. Udah enggak, karena gua bagiin orang. Jadi oleh-olehnya bukan coklat. Iya. Gelas Coca-Cola yang ada signature pertandingannya. Dan di Piala Dunia tahun berapa? 2018, 2022. Keren. 2022. Iya. 2026 Ya. balik lagi ke Amerika. Jadi resume kehidupan kita Yes. sebagai orang yang gila bola bisa terukur dari berapa Piala Dunia yang kita tonton dan berapa Piala Dunia yang kita saksikan langsung. Bener, tapi yang jadi ganjelannya adalah oke, lu suka sama timnas Belanda. Gitu dulu, kenapa tuh kalau Belanda? Kan lu ikut juga oranye Indonesia. Apa? Ya, 2022 gue bahkan sebagai ambasadornya tim nasional Belanda. Itu namanya fansnya Indonesia apa? Oranye Indonesia. Oranye Indonesia. Ya. Nah itu gimana Bang bisa? Karena kan? dari tahun 88 itu kan mereka Belanda juara Piala Eropa. 86 gue belum nonton bola. Ya. 88 mulai nonton karena Liga Italia. Disitulah gue jatuh cinta sama yang namanya Marco van Basten. Oh, jadi kelihatan nih kerunut nih kenapa lu suka Belanda. Jadi dulu gue juga klub selain yang sekarang adalah klubnya Van Basten dulu di Italia. AC Milan. Betul. Dulu kita Bareng Rijkaard sama Gullit. Tapi Trio Belanda. gue benar-benar jatuh cintanya sama Van Basten. Mulai dari situlah gue gila bola. striker ya, tapi kenapa lu kalau main jadi lini tengah? Awalnya gue striker. Tapi lama-lama ternyata kemampuan mengumpan gue itu seperti Steven Gerrard. itu dia. Seperti Xabi Alonso. Seperti Xavi yang satu lagi. Iya. Akhirnya gue jadi pemain tengah. Tapi disitulah gue runut kecintaan gue terhadap sepak bola. Iya. Bukan gue nggak cinta sama tim nasional Indonesia. Iya, Karena kan tim nasional Indonesia belum lolos Piala Dunia. betul. Jadi waktu itu gue menjagokan Belanda. Ya. Nah gue hancur hati gue. Saat Karena gue berpikir di tahun 2026 gue akan menyaksikan timnas Belanda itu timnas kesukaan gue di luar Indonesia. Dan tim nasional Indonesia yang adalah darah daging dan juga darah kita sendiri. Betul. Sehingga gue menyangka di tahun 2026 di Amerika ini gue akan menyaksikan dua tim kesayangan gue main di Piala Dunia. tapi ternyata Belanda dan Indonesia. Tapi ternyata Indonesianya hampir Hampir. hampir lolos kan? Iya. Karena ini terjauh perjalanan timnas Iya kita kan. betul. Apa kesalahannya Bang kira-kira? Gak ada yang salah. Gak ada yang salah ya. Lawannya lebih jago. Itu aja, itu paling make sense ya. Nggak, lu gue tahu kenapa lu sebegitu pengennya di momen ini. Karena ini peak age lu juga. Bener. Untuk peak karir age tuh di momen sekarang. Kayaknya tuh di sinilah memang kita masih kuat buat bolak-balik keliling kota Iya, kemana nonton. iya. Masih ada rezekinya untuk nonton karena ntar kan Betul. anak gua harus kuliah, harus Iya. apa. Ya kan beda lagi yang dipikirin gitu. Betul, Jadi betul. begitu dibilang ternyata target kita di tahun 2034, 30. Ya, gua bayang, lah udah berapa? targetnya pas gua udah punya cucu ini mah. Kan lagi-lagi semuanya sesuai dengan batch usia kita kan? Iya benar. Jadi kayak memang peaknya untuk bisa nonton, untuk menikmati itu di usia ini, Dias. Harusnya. Tapi makanya dengan 2030 atau 2034 berarti targetnya sekarang mundur 4 tahun lagi ya? Bukan pernah disebut 2030. 2038 kayaknya. 2034, 8 tahun lagi. 2034. Iya. Nah itu masih mungkin nggak mimpi Indonesia untuk Piala Dunia? Karena lo mengikuti dari 82, kita berjuang tiap 4 tahun gitu. Ya kalau dibilang masih mungkin ya pasti mungkin lah ya. Ya, Kita ya. tetap harus optimis. Cuman memang yang gua sayangkan adalah ya tadi kalau Ya. secara keinginan gue kan usia ini pas banget nih. Yes. Pas banget untuk menikmati itu semua gitu Iya. loh. Tapi ternyata nggak pun, ya udahlah, selama gue bisa menikmati Piala Dunia nanti ada Belanda dan juga selalu minum Coca-Cola sih masih aman lah gue. Ya kan? Kalau Iya, paling iya, nggak iya, iya, iya. paling nggak tetap ada amannya gitu loh. Ngerti nggak ya? Lu ngerti kan? Aman bener. Iya, Ngerti karena banget. gue sekarang aja udah punya tiga tiket match Belanda, gue udah punya. Amerika nanti. Udah Amerika ada. apa? Dia mainnya Dia Amerika. kan sama Jepang. Kan Amerika itu Piala Dunia tuan rumahnya Yes. sama Meksiko dan Kanada. Lu harus gua kasih tahu. Kenapa? Batch pertama pembelian tiket Uh-uh. itu adalah batch khusus yang dibuat oleh FIFA untuk seluruh orang yang udah antri. Nah, salah satu yang ngantri adalah Iya. Iya. follower gue. Oke. Dan dia report, "Bang, gue dapat akses. Iya. Lu mau pesen nggak?" Tapi pesennya belum tahu dia segrup sama siapa. Oh. Belum, dan harus 3 matchnya karena ini diutamakan adalah supporternya. Karena fase grup. Iya, dan lu tahu Hmm. Argentina, Brazil, Portugal, Perancis, Spanyol, Inggris udah sold out Gokil. waktu itu. Ya. Tapi malah rezeki buat gue Belanda masih ada. Ya. Akhirnya gue belilah Belanda itu 3-3-nya. Jadi ya sekarang gue udah punya 3 matchnya Belanda. Gile. Itu
Jadi kalau lu ngomong sama orang gila bola apa, selama lu belum punya usaha untuk langsung nonton, ya. belum gila lu. Kalau lu udah 3 kali berarti udah 3 kali. Berarti lu masih waras. Masih waras. Karena lu rela ke sana. Iyalah. Dia kan nonton Ada Piala nggak Dunia. ada yang support, gua Ya. berangkat. Tapi kalau lebih enak, Rezekinya ada. alhamdulillah. Ya Kalau alhamdulillah. itu kita minum dulu support. Makanya kita. gua dari tadi so aus. Jadi pas kan. Ini adalah niat Tapi lu baik. ngobrol sama gini gua nggak enak sama main bola, Yas. Nggak apa-apa, mereka nggak Bisa terganggu. aja dia komentatorin Oh, iya. iya. Tapi ini Karena sekarang salah satu cita-cita anak-anak yang di bawah usia ini, Iya, iya. pengen nih komentatorin sama gue. itu dia. Karena kan gue sekarang makin susah untuk ditemui menjadi komentator. Karena eksklusif. Karena tertentu aja. Tertentu kayak kemarin kita momen di Coca-Cola. Itu harusnya mereka bersyukur lah. Bersyukur. Gue komentarin begitu. Iyalah. Iya. Nggak jarang terjadi ya. Lah pemain-pemain profesional aja yang pada kapan lu gue dikomentarin lagi? Nah, masalahnya apa yang membuat lo belum balik lagi? Apa tuh? Kan tadi semua kangen Belum balik apa? menjadi komentator lagi untuk timnas Indonesia atau kita pengen tahu juga Ya, kalau bukan. sekangen itu dan lo nya juga sekangen itu. Apa yang membuat lo belum balik lagi jadi Kalau untuk timnas Indonesia, Indonesia. kapanpun gue dipanggil untuk jadi komentator, gue akan pasti bilang iya. Oke. Tapi kalau untuk liga, kan ada satu syarat yang gue buat sendiri untuk diri gue. Sudah lebih baik belum liganya? Bahkan Bang Valen tuh pernah bikin program nyetadion ya. Ya. Jadi lo tiap stadion-stadion di Jadi gini ya, semua teman-teman sekarang yang ngaku konten kreator di sepak bola itu udah pernah gue lakukan semua. Cuman dulu karena belum hype banget, Iya. jadi ya gitu aja. Segitu aja. Kalau sekarang mereka semua udah seperti itu, gue ikut happy tapi ya binder dan dead gitu. Iya, udah pernah ada di situ. Gue udah Tapi pernah. Kayak yang tadi lo bahas, lo udah punya tiket untuk nonton Piala Dunia dan Ya. ada yang support. Ini tuh salah satunya karena kebaikan lo. Kebaikan gue. Karena tahun lalu gue mau berangkat untuk ke Liverpool, dibantuin sama Bang Valen. Bisa aja. Itu Nah, dia. kalau yang tentang kebaikan-kebaikan, gue minta semua orang tuh jangan ada yang cerita. harus Orang harus dong. cerita tentang keburukan gue. Loh. Karena kalau cerita tentang kebaikan gue, kebaikan itu untuk apa diceritakan? Kebaikan itu adalah untuk nanam utang budi. Jadi satu waktu gue minta aja udah, nggak usah lagi diungkap-ungkap, nggak usah. Iya. Nggak usah. Biar orang taunya gue tuh nyebelin, ngeselin, belagu, sombong, semua. Nggak apa-apa. Karena lu nggak pernah tahu Iya. aslinya seperti apa. Kurang lebih sama. Kalau lo mau sama aja ngapain kalau sama aja? Gue rasa nggak ada yang seteriak-teriak ini kan? Nggak ada, Tamu nggak lu ada. di sini kan, Nggak selain ada, gue kan? nggak ada, nggak Ya ada. karena itu gue diundang. Itu dia. Minum dulu. Karena kita senangnya gitu Bang, lo tuh apa ada aja dan lo nggak takut orang lain tuh berpikiran negatif tentang lo. Kalau belum kenal banget dengan Bang Valen pasti, oh ini nyebelin nih. Yes, kalau lu Kontroversi nih. pikirin apa yang orang bilang, berarti lu hanya membuat diri lu tuh sebesar yang orang lain itu pikirkan. Valentino Jebret Simanjuntak. Tapi kalau lu yakin dengan apa yang lu perjuangkan, nilai apa yang lu mau ambil, apa yang mau lu share buat orang lain, itu tidak terhingga persepsi dan juga definisi lu tentang diri lu sendiri. Tapi kalau lu dihina sedikit stres, dijelekin orang bete, dizolimi orang langsung nggak bisa ngapa-ngapain, ya berarti emang segitu doang level lu. Dan gue udah terbiasa diinjek-injek, di blacklist, dibuang, difitnah, gue udah biasa. Tapi at the end of the day, yang namanya berlian, Ya. itu tetap kelihatan. Yang namanya emas, kalau lagi emang naik aja di harganya. Iya. Jadi biarkan value lo yang berbicara sendiri ya. Iya, Daripada gue nggak lihat bilang gue dengerin orang sempurna. lain. Gue Iya. nggak bilang gue sempurna. Iya. Gue nggak bilang gue nggak ada salahnya dan Iya. lain sebagainya. Tapi gue yakin selama gue memperjuangkan hal-hal yang menurut gue harus gue perjuangkan, akan ada circle dan akan ada orang yang ternyata punya value yang sama gue, yang Ya. siap mensupport semesta ini, mendukung dan juga menjadi jembatan untuk gue menemui dan mencapai apa yang gue impikan itu ya. Itu dia, the best. Ini banyak quotes best hari ini. Karena gue pengen acara ini juga menjadi motivasi Iya betul. buat orang lain gitu. Karena dan biasanya karena apa ya? Karena orang hanya tahu tuh dari clipper, Yes. dari cuplikan doang, dari narasi yang dibuat Lo, gitu. kalau lo pengen lebih dalam tahu tentang Bang Valen, coba pergi bersama dia 2 minggu ke Inggris. Sangat penuh tidak persiapan. Itu bakalan lo tahu apa yang dipusingin tiap pagi, kepedulian dia terhadap industri sepak bola. Lo sampai segitunya loh Bang. Ini kita jujur-jujuran dikit ya. Jadi Bang Valen tuh segitunya peduli dengan industri sepak bola, tidak hanya dengan prestasi timnas tapi juga secara ekosistem. Betul. Memikirkan itu gitu. Ya. Itu kenapa lo sampai segitunya? Kan lo bisa aja. Ya udah gue di sini aja santai lah gitu, lo udah
dapat apa yang lo pengen, kayak gini lo nonton Piala Dunia bisa 4 tahun sekali gitu. Gua berpikir begini ya, ketika lo udah dapat apa yang lo impikan gitu lo, apalagi kalau bukan lo mewujudkan impian orang lain kan, gitu. Itu kan prinsipnya 7 Habits sama 8 Habits gitu. Dan gue juga mengalami itu dalam kehidupan gue, ada orang lain yang membantu gue untuk menemukan mimpi gue. Nah, bicara tentang mimpi itu kan lagi-lagi tadi mimpi kita lolos Piala Dunia guys. Iya, betul. Ya, mimpi kita Indonesia bisa main di Piala Dunia. Ya kalaupun akhirnya tahun ini pun nggak jadi gitu loh. Ya gue sedih, gue bete, ya itu adalah diri gue sendiri. Tapi mungkin memang waktu yang terbaik itu bukan sekarang gitu loh. Nah berarti kan sekarang bagaimana mempersiapkan bukan lagi generasi gue. Bagaimana mempersiapkan generasi-generasi berikutnya supaya generasi berikutnya itu memang akhirnya punya kesempatan untuk bisa melihat dan menyaksikan tim nasional Indonesia main Piala Dunia dan juga pemainnya sendiri merasakan main di Piala Dunia. Tapi kalau lu tidak persiapkan dengan baik dan berjenjang dan hanya yang instan, ya menurut gue itu mimpi terus gitu. Makanya kan ada yang bilang, lo mimpi boleh tapi lo harus bangun, keluar dari selimut, kerja wujudkan mimpi lo. Oh berarti menurut lo kayak naturalisasi itu instan gitu? Bagi gue kalau bisa dikatakan untuk periode jangka pendek ya instan. Tapi kalau works nggak ada masalah juga. Tapi nyatanya kan nggak works. Hampir works. Ya hampir nggak ada hampir. Betul, kan? tapi kan berarti itu sesuatu yang kemarin kita support juga. Tapi begitu ternyata tidak jadi, berarti kan udah waktunya juga membuat ini menjadi simultan antara yang jangka panjang dengan yang memang bisa pendek. Sehingga nanti terjadi keadilan dan equilibrium antara yang memang dididik dari kecilnya itu sudah benar pola jenjangnya dengan yang pemain berdarah Indonesia yang memang sudah dilatih di luar. Jadi ketemu di tengah nanti. Ketemu di tengah tinggal diseleksi siapa yang akhirnya lolos. Ngerti oh, tetap harus ada seleksi ya? Lo iya dong. Gua kira kalau pemain naturalisasi itu dipanggil langsung jaminan timnas. Kalau menurut gua harus diseleksi nantinya ketika memang dari sini juga pembinaannya udah benar. Karena kalau enggak, toh akhirnya juga beberapa pemain dari luar akhirnya main di Liga Indonesia juga. Betul. Gitu loh. Berarti kan either Liga Indonesia udah makin bagus, atau memang kualitas yang ini juga ternyata sama aja sama Liga Indonesia kan gitu. Nah, kalau lo ngeliatnya apa? Yang A apa yang B tadi? Ada dua yang berbeda menurut gua. Ada pemain yang akhirnya memberikan kualitasnya untuk membawa liga ini jadi lebih baik. Ada yang ternyata begitu dimain di sini dia nggak berkembang dan nggak jadi siapa-siapa. Siapa itu bang? Contohnya? Ya ada lah. Karena kan gua kenal semua. Nggak mungkin gua akan bisa menyebut mereka satu persatu. Betul, terus nanti nggak jadinya enak lah kalau nyebut nama disangkanya gua punya sentimen dan sebagainya. Tapi maksud gue adalah kalau udah terjadi keseimbangan yang memang dibina dari awal. Dengan yang memang sudah main di luar dan itu diseleksi, menurut gue itu jauh lebih kuat tim nasional kita. Karena kan toh dari beberapa yang sekarang ada juga terbukti kualitasnya ya kalau lu bicara Jay Itzes, si Audero, Martin Pas, Kelvin Verdong, ya Tom Hyde termasuk yang gue bilang dia juga menurut gue punya kualitas ya. Terus kemudian you name it lah gitu loh. Dengan yang misalnya memang ini udah dijenjangkan. Kevin Dix ya. Akan ketemu di tahun yang bagus. Nah, kalau menurut gua logika gua nggak bisa 2030. Kalau emang ini proyek jangka panjang 2034 paling make sense ya. Jadi lu udah lihat dari sekarang yang memang anak-anak umur 16 tahun ini. Lu bina supaya di usia 24. 16 sampai 18 lah. Ya, sampai 8 tahun lagi itulah peaknya dia. Nah sekarang siap nggak gitu loh? Sekarang ada nggak kompetisi yang berjenjang? Iya, jadi sekarang ada nggak apa ya namanya sebuah struktur yang dibuat khusus untuk program Indonesia lolos 2034? Yang kelihatan atau yang sudah lo tahu ada nggak? Sulitnya begini, kadang-kadang apa yang sudah dibina atau dibuat oleh ketua umum, biasanya ketika ketua umum berganti, programnya beda lagi. Jadi ngulang lagi. Ya ngulang lagi karena kan mungkin dari point of view-nya ketua umum mungkin ya dia harus yang produk gua dong gitu loh. Kalau gua akhirnya lanjutin produk lain yang akhirnya berhasil berarti kan gua ngebantu yang sebelumnya dong. Berarti kan bukan produk gue. Ada gitu ya ternyata ya, nggak bisa dipungkiri lah ya. Ya. Kalau hal-hal kayak gitu ya. Tapi ya gua gambarannya kurang lebih seperti itu kalau berlihat dari yang terjadi di Indonesia. Banyak diedit nih. Kalau kesempatan itu ada datang menghampiri lo. Ngapain? Berada di dalam sebuah struktur PSSI. Lu ambil
Atau enggak, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau lu ambil, apa yang akan lu perbaiki dari apa yang sudah bagus di momen sekarang? Apa yang lo tingkat? Pertanyaan lu udah kayak ini, panelis pemilu. Ini titipannya gitu. Kalau gue, Iya, gimana? Ambil nggak? ya gue tanya Coca-Cola dulu. Dia support apa enggak? Kalau dia support, Maju. maju. Ambil nggak? Gue belum bisa jawab ya. Karena Mau nambah boleh loh bang. Boleh, ada ya ada lo mau satu lagi ntar. karena kalau gini, habis. karena lu harus pastikan dulu kalau menurut gua, Ya. paketannya sama siapa aja. Kalau ternyata gue emang sendirian, Ya. terus dalamnya orang-orang yang gua nggak percaya juga, gua rasa gua nggak ambil. Oke, jadi Karena lu nggak akan bisa sendirian. nggak bisa kemana-mana Iya, ya. tapi misalnya yang ada di dalam A sampai Z dan itu 80% gua kenal dan gua percaya, ya bisa saja. Kondisi kayak gitu mungkin terjadi nggak? Kondisi kayak gitu 80% lebih orang-orang yang trust dan percaya. Ya kalau dari nanti tim pekerjanya mungkin, tapi kalau dari struktur ketum sampai exco itu kan dipilih Asprof. Oh, itu yang berpengaruh ya. Sistemnya seperti itu soalnya. Ya, sehingga Di sini ya. mau netizen ngomong kayak apapun ya kalau Asprof nggak milih, Ya nggak kepilih ya nggak aja. akan kepilih. Gitu loh. Oke, itu udah terjawab. Tapi apa yang harus, kalau misalkan terwujud apa yang lo pengen, 80% orang-orang yang lo tahu, teman-teman yang lo percaya gitu ya, orang-orang yang lo percaya gitu, yang lo paham kapasitasnya, apa yang lo perbaiki bang dari timnas kita sehingga bisa mencapai target yang tadi dibilang 2034? Kalau gue sih lebih progres ya. Jadi kayak gue harus punya program yang memang selama masa kepengurusan itu, let's say misalnya 4 tahun itu kita nggak yang langsung pengen juara di A, B, C, D, E gitu. Tapi gue pengen nanam fondasi di situ. Membuat struktur fondasi yang memang siap untuk dilanjutkan oleh kepengurusan selanjutnya. Oh. Nah semisalnya ternyata kita dipercaya lanjut lagi pun, ya kan tinggal melanjutkan lagi. Iya. Tapi at least strukturnya udah ada. Contohnya apa? Misalnya kalau dari sisi pemain, Arne Slot melanjutkan ngomongin nih. Jurgen Klopp, Betul. dia bisa langsung jadi juara. Iya. Itu karena fondasinya udah kuat. Udah dibangun 8 tahun. Udah sama Jurgen dibangun, lo Klopp. tinggal lanjutin dan jadi tuh barang. Iya. Gitu loh. Nah sekarang begitu dia lagi pengen rombak dan pakai Baru. Keinginan dia. dia kan perlu waktu nih. Mm-mm. Karena dia akhirnya baru menemukan pemain-pemain yang pilihan dia pun harus punya proses. Yes. Untuk bisa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, dan yang harus diingat, kita nih berproses nih. Lu jangan salah, negara lain tuh juga ngebut apa enggak? Juga berproses ya. Ya kan? Iya. Jadi lu fokus sama diri lu nih 8 tahun. Tapi kalau lu juga nggak lihat negara lain 8 tahun udah punya grand design yang nggak lu siap untuk waspadain, ya lu jangan kaget lu juga tetap ketinggalan, bos. Iya, kita nggak tahu kan pertandingan ini atau perlombaan ini di tol tuh sama-sama ngebut. Betul. Jadi siapa lo nggak boleh sesantai itu. Ya. Oke. Ini gue juga. Lu bayangin nggak sih kalau Indonesia kemarin lolos Piala Dunia coba? Tuh heboh sih bang. Lu kebayang nggak apa yang akan terjadi dengan masyarakat Indonesia ini? Euforianya gawat sih. Ya kan? Ya sekarang kan udah tahu siapa yang akan menjadi official broadcaster sepak bola Piala Dunia kan? Iya. Itu aja kan kata-katanya di situ kan adalah bola gembira. Bukan. Karena memberikan kegembiraan buat masyarakat. Iya. Apalagi kalau timnas Indonesianya ada di sana kan, lu bayangin. Nggak ada di sana aja kemarin acara kita World Cup Trophy Tour Coca-Cola Gitu. rame banget. Gitu. Oke. Gue mau dikit nanti ada pertanyaan dari gue. Tapi bener ya, lu kalau ada Piala Dunia, Ya. lu pasti akan lihat 80%-an orang nonton bola itu ya sambil minum Coca-Cola. Iya bener. Karena Emang menikmati. se-enjoy itu ya. Iya, karena apalagi kalau gua pakai es batu ya. best itu. Nah, itu baru tuh. Itu kode mau diambilin es batu gitu, ada nggak? Ada ya. nggak? Itu kode mau diambilin es batu ada? Itu momen karena momen bersama. Es batunya tuh yang kotak gitu ya. Oh yang gede ya. Yang kotak gitu, bukan yang cacahan bukan. Yang kotak-kotak gitu. Oke, gue udah nanya tadi di sosial media, melalui sosial media kita nanya ke sobat nobar kita. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke sosial media. Bang Valen harus jawab ya. Oke? Siap. Ini dia. Yang pertama dari Ilham Setiawan, pertanyaannya adalah, Bang Valen, susah nggak jadi komentator di industri olahraga saat ini? Kalau dia mau
memulainya di momen sekarang? Susah nggak? Kalau lo patok platformnya apa, mungkin jadinya lebih sulit misalnya di TV. Karena coveringnya udah ada tuh sampai sekarang. Yes. Tapi kalau lo any kind of platform lebih mudah. Masuk aja karena lo di sosial media lo sendiri udah bisa gitu. Jadi ada 3 orangan follower gue yang sekarang selalu nge-tag gue. Kontennya dia. Dia punya konten. Okay. Sampai akhirnya yang satu minta izin tetap pakai kata jebret. Oh iya. Di Kalimantan, gue Okay. izinin. Nah sekarang dia udah jadi komentator di Liga 3 atau Liga 4 dan diliput sama koran sana. Keren. Terus ada jebolan dari challenge komentator kita yang sekarang udah ada di beberapa TV. Oh iya benar. Terus yang terakhir, salah satu unit tim kita ngurusin angkat-angkat alat, sekarang udah jadi announcer di salah satu tim Liga 2. Best. Namanya Anjar. Jadi bisa dibilang kesempatan itu terbuka lebar. Ada apalagi di sosial media sekarang. Asal lo lakukan yang namanya mencuri perhatian. Lo harus didengar supaya orang tahu lo punya barang gitu Lo loh. punya unique selling point lo apa? Betul, gitu. Itu yang dicari. Berarti possible mah possible ya, tapi Possible banget tinggal malah gue dilihat bilang. gimana. Dan yang mungkin orang nggak tahu adalah apa yang gue lakukan ini ya. Ini boleh di clipper ya. dikutip. Ya. Sebenarnya apa yang gue lakukan ini menaikkan value dari yang namanya profesi sportcaster dan komentator. Gue setuju. Sejak kapan komentator dan juga sportcaster tuh mulai diomongin orang? Coba lu runut. Gak pernah. Coba lu runut sejak kapan itu dimulai bener-bener kayak jadi bagian penting dari sebuah pertandingan sepak bola. Ya, dan harus dipikirkan siapa nih kira-kira Coba lu runut sportcasternya. gitu loh. Nggak ada. Sebelum lu belum Gitu. ada. Terus ya kemampuan lo nge-branding diri lu. Ya yang gua heran kayak sampai sekarang nih. Nggak ada bintang iklan lain dari komentator selain gua. Berarti kan ada yang salah dengan yang lain. Iya. Gua udah lama nggak ada di TV aja. Tetap aja ntar yang jadi komentator bintang iklan tetap gua. Iya ya. Coba lah pikir aja. Sama kayak zaman dulu nggak ada selain BP pemain bola yang jadi bintang iklan. Iya ya. Bahkan dia udah jadi nggak jadi pemain pun masih dia. Masih ada. Paling ya maksud gua sorry ya pasti ada Irfan Bahdi, Ada yang lain, tapi kan tetap kalau lihat yang gede-gede itu tetap Ke BP, BP gitu. lagi. Komentator pun terjadi di lu gitu ya sampai sekarang. Ya gue sih seneng-seneng aja ya. Iyalah. Karena akhirnya ya udah bagus lah. Jadi orang tetap nyari ke gue. Iya. Gitu. Tapi berarti kan lu pada kemana gitu. Atau apa yang salah gitu ya dengan apa yang udah dilakukan. Mungkin salah sih enggak ya. Tapi Tapi yang orang nggak tahu tuh gue ngulik gitu loh. Disangka lu seneng-senengnya Gue doang ngulik ya. gitu. Nah teman-teman nih mungkin udah seneng dengan jadwal siaran yang ada gitu loh. Tapi nggak ada. They don't do something different gitu. Ya. Itu yang bikin lo punya sampai sekarang masih eksis, masih Puji ada Tuhan. di mana-mana. Puji Tuhan. Bahkan iklan. Ya sekarang gue di salah satu gaming gue Iya. gitu loh. Nah ini bareng sama Coca-Cola. Ya puji Tuhan makanya. Iya. Jadi maksud gue di sisi egois gue, ya gue seneng aja. Iya. Tapi di sisi industri ini nggak sehat. Jangan dong gitu ya. Seperti layaknya sebuah film. Kalaupun dia mencapai 10 juta, tapi kalau hanya 3 film dari 400 film, Iya. berarti kan 391 filmnya lagi, kenapa? Iya. Kan ada yang bilang begitu kan, Ada, salah satu orang ada. film kan. Sama maksud gue, ayo dong dalam tanda kutip gue dan teman-teman lah sudah buka jalan itu. Iya. Ayo dong gitu. Tapi gini, personal lu boleh bad guy, good guy. Tapi value lu harus good. Value itu yang kata-kata jadi penting Gitu. banget. Karena tuh. ada Iya. yang salah kaprah. salah mengartikan, yang penting viral. Sekarang ada yang Iya. malah akhirnya baik itu persona dan orangnya jadi benar-benar jelek. Jadi gitu. bad jadinya. Saya gimana ya, saya tahu lagi. Gitu. Jadi boleh persona, boleh lu main jadi good cop, bad cop. Tapi begitu orang tahu lu emang punya value yang maksudnya tuh begini. Gitu. ya jadi emang value yang harus dikedepankan ya. Ya harus itu, karena nomor apapun satu. tuh etika nomor 1 ya. Etika nomor 1, setuju. Bang, pertanyaan lagi dari Indonesia Gold 2045. Indonesia Gold 2045. Akunnya dia. Oh, karena Indonesia Mas 2045. Indonesia Mas. Bang, lo rela nggak nih terkait Liverpool nih? Liverpool nggak juara IPL dan UCL selamanya, tapi Indonesia masuk Piala Dunia. Kedepannya, Liverpool nggak akan juara Liga, nggak akan juara Liga Champions. Tapi gantinya adalah timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Lo rela nggak kalau itu terjadi?
Rela gue. Iya. Karena ntar kan Champions League ganti nama. Jadi tetap bisa juara. Tapi kalau emang itu yang harus dilakukan, Demi Indonesia lolos, rela gue. nggak apa-apa ya. Rela. Gila Dia lu. masih bisa juara FA. Oh bener kan dia cuma nyebut ini doang kan? Dia masih bisa juara yang kebo. Carling. Iya. Masih bisa dia. Masih bisa ya? Iya. Piala dunia antar klub masih bisa. Iya juga. Yang penting Indonesia lolos Piala Dunia lah. Betul, itu harapannya ya. Harapan Harapannya. tertinggi kita juga. Dan gini loh, lo kan selalu bilang hampir. Padahal ini juga kan bonus dari FIFA sebenarnya karena slotnya dibanyakin kan. Iya. Kita makanya bisa dalam posisi itu Iya, gitu. iya betul. Jadi jangan sampai nanti kebijakan berubah lagi. Kan sebelumnya Begitu nanti misalnya jangan sampai Infantino misalnya diganti. ya terus balik lagi ke yang sedikit. Heeh. Nah kita nggak siap lagi gitu. Ya berdoa aja dibanyakin lagi. Bayangin lagi ya mudah-mudahan ya. Yang Akhirnya bukan Piala Dunia. Jadi ini reuni antar negara, main Iya. bola, fun football. Bang, tapi Iya. kan tadi lo sedikit ngebahas sebelum tadi gue ke Sobat Nobar kita, terkait lo bahas Jurgen Klopp ke Arne Slot. Timnas Indonesia kan juga lagi rame terkait dengan pergantian pelatih. Ya. Dari STY yang bintang iklan bersama, ya kan? Itu contohnya. Iya. Kok masih bisa tetap gua? Iya. Nobar, lu bahkan nobar sama STY itu ya? Iya. Pas pertandingan terakhir Piala Dunia, timnas hampir Piala Dunia, lu nobar sama STY kan? Ya untuk dari brand itu kan? Iya. Nah terus ganti Patrick Kluivert. Iya. Sekarang baru diumumin nih beberapa bulan lalu, beberapa Iya. minggu lalu. Nah, gimana menurut lo dengan nahkoda baru kita? Yang ini sih gua gini, masalahnya kan tadi gue bilang, kita harus bicara seperti orang ngerti bola doang apa ngerti pemetaannya. Ada dua hal yang berbeda soalnya. Karena gini, kepengurusan yang sekarang tuh kan tinggal 2 tahun lagi. Oh. Kontraknya dia 2 tahun. Jadi kalau dia dikasih fondasi cuma 2 tahun, tidak ada jaminan setelah misalnya nanti diganti atau tidak kepengurusan ini dia melatih apa enggak, sama aja menurut gue. Karena 2 tahun nggak cukup 2 tahun bang, waktu buat yang Indonesia waktu yang gitu loh. Jadi sebentar. kalau bisa dia harus ada jaminan 2+4 Oke. atau 2+2. Jadi either dia pengurus ini diganti atau tidak, dia harus dapat kesempatan 2 tahun kontrak lagi. Karena 4 tahun menurut lo baru fit untuk nge-build. Bisa dievaluasi lah. Oke, kalau 2 tahun belum ya? Belum lah. Karena lu 2 tahun mau baru kualifikasi apa? Piala Eropa? Iya ya Kita kan? nggak Eropa. Belum ya, 2027 nanti berarti kalau Ya dari baru sekarang mau start ancang-ancang ke Piala Dunia Iya. 2030. Oh, iya. Jadi harus 2+2, minimal ada jaminan kalaupun berganti pengurus dia tetap masih jadi bisa. pelatih. Karena secara impresi awal gue senang. Kita tidak high, kita tidak terlalu berekspektasi. Iya. Ternyata orangnya low profile, Low profile. gaya komunikasinya bagus. Terus cara menjelaskannya enak. Ya dari sisi itunya sih gue respect. Tapi gue sayang aja kalau dia akhirnya 2 tahun doang gitu. Karena yang gue bilang ini masa kepengurusan tinggal 2 tahun. Sebenarnya siapapun yang dipercaya, sayang kalau 2 tahun itu jadi ya, maksud lu ya? Mungkin nggak semua juga. Nggak semua. Karena gue dari impresi awal akhirnya gue Suka respect. sama yang ini nih. Iya. Tapi akhirnya kemudian muncul di gue, aduh kalau 2 tahun doang kesian. Yang 2 sebelumnya kan juga sama. Belum selesai kontrak Selesaikan. diputus gitu Iya. loh. Jadi sementara ini kalau memang ternyata bagus, kan sayang 2 tahun terus misalnya kalau misalnya pengurusnya tetap sama mah pasti Diterusin. dianggap bagus diterusin dong. Tapi kalau nggak sama bisa jadi kayak waktu itu kan. Ah ini kan Bukan bawaan saya nih. ya gitu. misalnya saya lebih peserk sama yang ini kan buat apa? Nah itu loh. Itu kalau bicara yang pemetaan nih. Kalau lu bicara pemetaan harusnya kayak gitu. Iya, tapi kalau dari sisi personel, selain dulu dia punya kasus tentang drone, tapi kan dia membawa Kanada lolos. Iya. Dan nggak bisa dipungkiri. itu menurut gua berarti kan dia punya kualitas. Oke. John Herman ini kan. John Herman yang pelatih barunya. Iya. Tuh, jadi menariknya di situ ya. Jadi sudut pandang lo udah kelihatan semua nih Bang terkait kondisi saat ini di timnas Indonesia. Ini ada kalau lo harus melengkapi kalimat ini gimana nih? Sepak bola Indonesia tidak akan maju selama titik. Minum dulu. Minum Coca-Cola dulu. Biar lebih chill, biar lebih santai. Sepak bola Indonesia tidak akan maju selama titik. Kalau lo boleh lengkapi kalimat itu, apa yang lo katakan untuk melengkapi kalimat tersebut? Pemainnya tidak maju. Karena jadi back semua. Iya.
Karena jadi striker semua. Kan nggak maju. Pemain nggak maju, yang nggak ada yang nyerang. Nggak ada yang nyerang, karena jadi back semua. Dia mah bercanda, jawab yang serius. Karena gue merasa aktor utama kita tuh adalah pemain, Yas. Tapi sedihnya gue selama gue mulai ngerti kepengurusan, ya kurang lebih 10 tahun, 15 tahun ke belakang tuh kalau lu search yang lebih ngetop pengurusnya daripada pemainnya. Oke, Dan menarik menurut gue itu adalah salah satu acuan kita belum beres. Iya. Nah, pemain maju dari mana? Dari liga misalnya. Iya. Atau dari pembinaan misalnya. Nah itu dibecandain bisa kata-katanya, tapi dijadikan itu satu Paradoks gitu. satu poin yang bisa diturunkan ke bawahnya tuh juga bisa. Karena pemain maju tuh kan nggak semuanya karena pemainnya. Pemain bisa maju pasti karena tadi pembinaannya bagus. Dari zaman grassroots-nya udah oke. Gizinya bener. Dibayar tepat waktu. Dikasih pendidikan, fasilitas yang baik. Kan itu. Jadi nggak cuma 1-2 hal, tapi menyangkut semua hal Ketika itu. pemain lu udah maju, ini udah bagus. Organizer lebih gampang untuk bikin liga yang lebih baik. Sponsor lebih banyak dapet. Dan lain sebagainya. Walaupun ini bukan jalan yang mudah, Ya. tapi bisa harusnya ya. Kalau bicara bisa, lagi-lagi gue bilang kita harus optimis. Selama yang kita lakukan itu untuk kebaikan dan masih punya harapan, mimpi itu harus kita jaga, tapi lo harus bangun. Keluar dari selimut, buat perencanaan, laksanakan mimpi itu. Do something untuk lo capai. Gue inget banget kata-kata dulu mentor gue, motivator tuh bagus, tapi cuman bikin lo akhirnya bersemangat. Ya. Tapi lo kalau nggak punya mentor setelah itu, lo nggak punya yang bikinin strategic plan-nya, lo cuma semangat. Tapi nggak tahu mau ngapain. Jadi lo cuma bisa. Apa kabar? Luar biasa. Udah aja gitu. Selamat pagi. Udah habis itu lo nggak tahu mau ngapain. Tapi lo kalau punya ketua yang juga punya grand design bagus, lo punya pelatih yang bisa kasih structure cara bermain yang benar dan lain sebagainya. Disitulah yang namanya motivasi sama strategi bertemu. Baru kemudian kita bisa bicara hasil. Itu dia Valentino Jebret Simanjuntak. Terima kasih Abang Valen. Gue sebenarnya nggak terbiasa untuk bicara seperti ini karena dari tadi ngobrolnya sambil minum Coca-Cola. Jadi kita enak ngobrolnya. Ya kan? Tadi banyak yang diedit tuh. Enggak, aman-aman aja. Oke. Ini kita nggak 4 episode aja. Mau sih kita langsung panjangin aja. Panjang, masih banyak yang belum dibahas. Bukan, maksudnya minggu depan lagi. Jadi boleh. Lumayan ya kan. Bang Valen terima kasih sekali lagi. Ntar ini tayang nggak sih? Tayang dong. Tayang ya? Nggak mungkin enggak. Bang Valen thank you sekali Bukan, lagi. soalnya di mobil saya udah kayaknya nggak tayang nih Bang. Udah khawatir ya? Mending lu tambah-tambahin pertanyaan lain buat nambel yang kalau tadi. Tapi jujur pertanyaannya memang kesono semua. Oh gitu. Emang gitu. Keren. Bahkan di sini ada bikin lo sakit hati nggak timnas? Mana mungkin saya tanya. Oh. Coba tanya. Sakit hati nggak? Kan ada lagu kita udah terbiasa patah hati. Iya betul. Jadinya ya biasa aja. Yang jadi sakit itu terbangunlah sebuah ekspektasi baru. Yang sebenarnya ternyata masih di situ kok. Muncul ekspektasi segini. Akhirnya yang tadinya memang segini, lu nggak jadi, nggak dapet, lu nggak kenapa-napa. Tapi karena lu udah segini, nggak dapet, akhirnya lu kan harus turun segini. Iya. Padahal kan intinya sama di sini. Iya. Jadi lu sakit hati. Makanya kalau dalam dunia service ada yang bilang jangan sampai lu over promise, under delivery. Ibarat kata lu lagi sayang ditinggal lagi sayang-sayangnya aja. Duh. Diedit lagi. Nggak ada, karena emang setelah jam kedua Bang Valen akan lebih Lepas bersama Coca-Cola sambut Piala Dunia. Jebret. Setelah jam kedua ini makan serunya, boleh dipanjangin 1 jam lagi kan ya. Bang, terakhir banget nih. Terakhir gue pengen ada kata-kata dari lo untuk Sobat Nobar kita. Lo ingetin untuk Sobat Nobar, fans Timnas Indonesia, khususnya pecinta sepak bola di Indonesia, dengan ciri khas gayanya jebret. Apapun pesan lo terhadap Sobat Nobar, silakan sampaikan dengan gaya jebret. Silakan, Bang Valentino. Jebret Simanjuntak.
Sobat Nobar dimanapun Anda berada, saya Valentino Jebret Simanjuntak ingin mengatakan kepada kalian semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, sampai kapanpun kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai pencinta sepak bola Indonesia harus tetap punya harapan, harus tetap punya impian, harus tetap memberikan dukungan, harus memberikan doa kepada tim nasional Indonesia. Bagaimanapun caranya agar mereka bisa memberikan yang terbaik, siapapun pengurusnya, siapapun pelatihnya, siapapun yang memang melakukan pengorganisasian daripada sepak bola Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan kita sebagai pendukung tetap memberikan harapan kita, tetap memberikan dukungan kita, tetap memberikan doa kita, dan tetap memberikan kebahagiaan untuk sepak bola Indonesia. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Dan tentu saja siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Jika kita memberikan dukungan itu, niscaya semesta akan memberikan waktu yang tepat untuk jawaban atas doa-doa kita, dan Indonesia bisa menuju tampil di Piala Dunia. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Itulah doa harapan kita, itulah yang kita cita-citakan, itulah yang kita impikan. Lepas bersama Coca-Cola, sambut Piala Dunia, Jebret! Mantap. Ditutup dengan sangat epik oleh Bang Valentino Jebret Simanjuntak. Itu doa penutup. Doa penutup Iya. kita, dan seperti tamu-tamu kita lainnya di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola, tanda tangani bola yang jadi khas kita. Boleh sini masuk. Ada beberapa yang datang ke sini Bang Valen. Nih. Oh iya. Yoi, tuh ada Evan Dimas. Evan Dimas itu Yes. punya koneksi emosional sama saya. Iya, Lionel Mukti, Lord Mukti. Ini temannya Tio. Tio, Ya itu temannya Mukti. silakan. Boleh, di mana aja boleh, deket Coca-Cola boleh. Nah, Boleh nih. boleh dong. Siap. Yes, itu dia Bang Valentino Jebret Simanjuntak. Terima kasih Bang Valen sekali Yes, lagi. terima kasih. Thank you banget ya. Juga Sobat Nobar terima kasih. Sobat Nobar terima kasih. Kalau memang ingin mendapatkan motivasi lagi, Iya. ada nomor-nomor telepon di bawah ini yang bisa dihubungi. Itu dia obrolan kita bareng sama Bang Valentino Jebret Simanjuntak hari ini di Nobar, ngobrol bola ramean. Jadi meskipun ceritanya selesai di sini, tapi semangat, mimpi, dan kebersamaan di sepak bola harus terus berjalan. Sampai jumpa di episode berikutnya di Nobar, ngobrol bola ramean bersama Coca-Cola di channel YouTube Cuitan 62 ya. Karena cerita bola paling nikmat sambil minum Coca-Cola.